Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Ziltiani dengan NIM 2023 0501 03057. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi akuntansi manajemen dengan beberapa pembahasan. Baik, inilah beberapa judul materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan jangka pendek, keputusan produksi. Yang kedua, sistem manajemen biaya dan activity based management. Yang ketiga, standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Yang keempat, sistem penganggaran fleksibel dan support activity. Yang kelima, akuntansi pertanggungjawaban dan total quality. Yang keenam, investment center and transfer pricing. Dan yang 7 atau yang terakhir, hybrid product costing. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu analisis pengambilan keputusan dalam jangka pendek, keputusan produksi. Nah, pengambilan keputusan jangka pendek atau yang juga dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, menurut Mulyadi tahun 2008 bahwasanya terdapat kategori keputusan jangka pendek. Yang pertama itu membeli dan membuat sendiri atau biasa disebut dengan make or buy decision. Kemudian yang kedua yaitu menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau disebut stop or continue product line. Kemudian menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk atau disebut dengan sell or process further. Kemudian yang terakhir yaitu menerima atau menolak pesanan khusus atau disebut dengan special order decision. Selanjutnya, konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sunk cost. Jadi, sunk cost ini adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak dapat dikembalikan. Jadi, uang yang sudah dibayarkan untuk biaya tersebut tidak bisa ditarik kembali. Kemudian nomor 2 yaitu opportunity cost, yang dimana opportunity cost ini adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan ini memilih suatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Jadi kesempatan yang hilang tersebut dapat berupa pendapatan yang hilang, margin kontribusi yang hilang, maupun profit yang hilang. Kemudian yang ketiga yaitu relevant cost. Jadi relevant cost ini atau biaya relevan adalah biaya yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan juga merupakan biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda untuk setiap alternatifnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sistem manajemen biaya dan activity based management. Pengertian manajemen biaya dan activity based management. Jadi, manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi tujuan utama dari manajemen biaya ini adalah mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan tanpa pemborosan. Selanjutnya, activity based management ini adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Activity based management atau ABM ini atau manajemen berbasis aktivitas adalah metode manajemen yang menggunakan pendekatan aktivitas sebagai dasar untuk mengelola dan mengendalikan biaya serta meningkatkan efisiensi. Materi selanjutnya yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Jadi standar costing atau biaya standar ini adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar atau standar biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, menurut Carter 2005 bahwa biaya standar ini adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode. Adapun jenis-jenis biaya standar yang pertama yaitu standar teoritis. Jadi standar teoritis ini adalah suatu standar yang ketat yang dalam pelaksanaannya ini sulit untuk dicapai sebab banyak faktor non teknis yang mempengaruhi kegiatan produksinya. Kemudian yang kedua yaitu standar biaya waktu yang lalu.
Jadi rata-rata biaya waktu yang lalu ini dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Kemudian yang ketiga yaitu standar normal. Jadi standar normal ini didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Materi selanjutnya yaitu sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Pengertian sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Jadi, anggaran biaya fleksibel adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Dengan demikian, anggaran fleksibel menyatakan hubungan antara volume dan biaya dalam suatu relevan, range volume yang terbatas, atau suatu anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkatan aktivitas. Kemudian B, karakteristik anggaran fleksibel. Anggaran statis sesuai untuk tujuan perencanaan, namun tidak sesuai untuk mengevaluasi pengendalian biaya. Jika tingkat aktivitas aktual berbeda dengan yang direncanakan, maka akan sulit untuk membandingkan biaya aktual dengan anggaran statis. Jika aktivitas lebih tinggi dari yang diharapkan, maka biaya variabelnya seharusnya lebih tinggi dari yang diharapkan. Dan jika aktivitas lebih rendah dari yang diharapkan, maka biaya variabelnya akan lebih rendah dari yang diharapkan juga. Anggaran fleksibel ini memperhitungkan perubahan-perubahan dalam aktivitas yang memengaruhi biaya. Selanjutnya C, komponen anggaran fleksibel. Yang pertama, pengertian aktivitas biaya. Jadi, aktivitas biaya adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi atau penyediaan produk atau jasa. Aktivitas ini menghasilkan penggunaan sumber daya perusahaan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas yang pada gilirannya menghasilkan biaya. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis aktivitas biaya. Yang pertama ada aktivitas berbasis volume, terkait dengan volume produksi atau tingkat kegiatan perusahaan. Kemudian B, aktivitas berbasis waktu, terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas tertentu. C, aktivitas berbasis produk, terkait dengan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian D, aktivitas berbasis pelanggan, yaitu terkait dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan, relevansi dengan penganggaran fleksibel. Kemudian materi selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan suatu pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukannya. Menurut Rudianto 2013, mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, yang kedua, struktur akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban didesain berdasarkan struktur organisasi atau perusahaan dengan menggunakan 3 model pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan struktur fungsional, produk, dan geografis. Dengan adanya struktur akuntansi pertanggungjawaban, diharapkan setiap manajer yang diberi tugas dan wewenang atau tanggung jawab dapat bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan. Materi yang selanjutnya yaitu Investment Center and Transfer Pricing. Pengertian Investment Center. Investment Center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Berbeda dengan unit seperti cost center yang fokus pada pengelolaan biaya atau profit center yang hanya berorientasi pada penghasilan laba saja. Nah, investment center ini melibatkan pengelolaan aset serta evaluasi laba relatif terhadap modal yang digunakan. Nah, jadi secara umum ini, investasi yang dikelola oleh unit ini mencakup semua aset yang digunakan untuk operasional perusahaan.
Kinerja investment center ini biasanya diukur dengan menggunakan beberapa indikator utama seperti Return on Investment atau ROI, kemudian Residual Income atau RI, dan Economic Value atau EDIT atau disebut dengan EVA. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam transfer pricing. Jadi, transfer pricing ini adalah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga dalam transaksi antar entitas yang berada dalam satu grup perusahaan atau disebut dengan afiliasi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hybrid product costing. Pengertian hybrid product costing. Jadi, hybrid product costing ini adalah metode penghitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan process costing. Kemudian metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya baik berdasarkan pesanan atau job order maupun berdasarkan proses produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan hybrid product costing. Identifikasi jenis produksi yang ada. Kemudian B, penentuan kategori biaya. Kemudian C, pengalokasian biaya overhead. Kemudian D, pembukaan dan pencatatan biaya. Kemudian E atau yang terakhir yaitu penentuan harga jual. Adapun kesimpulan dari beberapa materi, jadi akuntansi manajemen ini sangat penting untuk membantu manajemen dalam persaingan di pasar produk barang dan jasa, khususnya di dalam era globalisasi. Informasi biaya yang efektif bukan saja dibutuhkan untuk menentukan strategi persaingan, tetapi juga untuk dapat membela diri bila ada tuduhan dumping dari negara. Saya Elza Ziltiani, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.